di sebuah desa bernama Kebon Dalem Lor. Cerita ini tentang perjuangan hidup terukir di warung sederhana, sebuah tempat yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang seorang wanita tangguh bernama Mbak Sunarmi, yang akrab disapa Makmi oleh seluruh tetangga desa. Nama saya Mbak Sunarmi, umur saya 61 tahun. Kegiatan saya jualan sarapan pagi. Bangun jam 1 sampai jam setengah 2. Habis itu racik-racik dibantu sama menantu sama suami saya. Jam 4 mulai ngukus arem-arem sama goreng-goreng. Setelah itu jam 5 sampai setengah 6 itu dibawa keluar. Yang jualin menantu saya. Nanti tutup jam setengah 8, kadang jam 8. Begitulah keseharian saya. Di warung Mbak Sunarmi menjual berbagai macam lauk pauk, aneka gorengan, dan jajanan pasar. Di antara aneka menu yang dijual, menu yang sering dibeli oleh pembeli yaitu arem-arem, risol, dan sarang burung. Ketiga menu tersebut adalah menu favorit karena rasanya khas membuat para pembeli sangat menikmatinya. Mbak Sunarmi tinggal di desa Kebon Dalem Lor dan saat ini berusia 61 tahun. Sampai dengan saat ini, Mbak Sunarmi masih setia berjualan sarapan pagi, meneruskan usaha yang telah dirintis oleh neneknya. Mbak Sunarmi biasa dipanggil Makmi dikarenakan pada zaman dahulu teman-teman anaknya Mbak Sunarmi memanggil dengan sebutan Mak, dan akhirnya panggilan tersebut melekat sampai sekarang pada tetangga desa dengan panggilan Makmi. Kenapa orang-orang manggil saya Makmi? Karena teman-teman anak saya itu manggilnya Mama. Kalau orang dulu kan manggilnya Simbo. Jadinya minta apa itu sana minta Makmi gitu. Makanya sampai sekarang panggilan saya Makmi. Saya dulu mulai usaha nerusin mbah saya. Tapi dulu pas nenek saya, mbah saya itu jualan, cuman nggak pakai jualan sarapan pagi. Terus tahun 1984 itu saya kok kepingin sambil jualan sarapan pagi. Tapi waktu dulu itu belum ada jualan gorengan, cuman jualannya nasi gudang sama bubur. Terus di tahun berapa itu mulai kok kalau pakai gorengan gimana. Terus alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Jadi usaha saya dari simbah waktu saya masih kecil itu terus ngelanjutin begitu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Makmi sudah memulai rutinitasnya. Dapur kecil di rumah menjadi saksi kerja keras Mbak Sunarmi. Dalam setiap masakan ada kehangatan dan rasa yang akrab di lidah pelanggan, dan harga yang terjangkau tidak pernah mengurangi kualitas. Karena bagi Mbak Sunarmi, makanan yang ia sajikan adalah wujud tanggung jawab dan cintanya pada orang-orang di sekitarnya. Di warung Makmi bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga untuk berbagi cerita dan tertawa bersama. Setiap pelanggan dari anak-anak kecil hingga orang tua sudah terasa seperti bagian dari keluarga. Mereka tidak hanya datang untuk menikmati sarapan pagi, tetapi mereka juga datang untuk merasakan kehangatan yang bisa ditemukan di tempat ini.
ini mungkin sudah jadi jalan rezeki saya untuk ikut membantu suami. Kenapa sampai sekarang saya lanjutin? Karena kalau enggak ini gimana ya, langganan udah terlanjur banyak. Jadi pengennya ini usaha ini turun temurun kayak saya ke anak saya. Tidak ada perjuangan yang tanpa rintangan. Makmi pun menghadapi kesulitan selama beliau berjualan seperti pesanan mendadak. Terkadang memaksa Makmi untuk menolak dengan berat hati karena kurangnya bahan untuk membuat pesanan tersebut. Dan kendala cuaca seperti hujan sehingga pelanggan tidak datang untuk membeli dagangannya. Dulu pernah ada orang pesen risol, katanya isi sayur, tapi nulisnya di WA itu isi ayam. Jadinya pas dianterin kok mau dibayar isi sayur, lah itu jadi bingung tuh ya saya, gimana? Terus orang saya pesennya sayur kok dikasih ayam. Terus giliran WA-nya udah itu baru tahu minta maaf. Kendalanya. Bagi Makmi, warung ini bukan hanya sumber penghasilan semata, tetapi terdapat nilai-nilai perjuangan, semangat, dan kerja keras yang ingin ditanamkan kepada anak-anaknya. Dari warung ini kita belajar tentang kerja keras. Makmi juga berharap semangat yang ia bangun akan menjadi warisan berharga yang harus hidup di dalam keluarganya. Harapan saya, warung ini tetap berjalan. Walaupun saya sudah tua, syukur nanti bisa diterusin anak cucu saya. Kalau sekarang saya hidup sama menantu saya, yang nerusin insya Allah menantu saya. Warung Makmi adalah bukti bahwa di balik kesederhanaan ada cerita luar biasa. Cerita tentang perjuangan, cinta keluarga, dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dari pinggir jalan hingga ke warung kecil ini, kisah Makmi adalah inspirasi tentang bagaimana kerja keras dan ketulusan hati maupun menciptakan kebahagiaan baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.